warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Saya Suka Bertualang, di pembelajaran 1 dan 2, halaman 147 ya nak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah dalam teks tulis. Kedua, menjelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Ketiga, menghias gambar dan unsur rupa. 4. Menyajikan hasil pengumpulan data dalam bentuk tabel. Dalam ajaran agama Islam terdapat larangan yang cukup tegas untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Larangan itu termasuk membeda-bedakan dari segi suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit. Manusia dilarang keras merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan orang lain. Larangan ini jelas tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Masuk pembelajaran pertama ya nak, di halaman 147. Bisa dibuka bukunya. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Apakah kalian suka berpetualang? Pastinya suka ya nak. Biasanya kalian bersama keluarga pergi ke luar kota atau ke suatu daerah yang kalian ingin tujui. Kita bertualang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saat kalian melewati jalan raya atau persimpangan, pastinya kalian melihat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Contoh rambu perintah tersebut adalah tanda panah ke kanan, tandanya wajib belok kanan. Ada tanda tulisan 60 km, berarti kecepatan kendaraan harus 60 km per jam maksimum. Wajib masuk lajur kiri, tandanya arah ke panah agak ke bawah. Nah, kalau masih wajib masuk lajur kanan, panah ke kanan, tandanya juga ke bawah. Lanjut ke cara pengumpulan data. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara merupakan contoh pengumpulan data secara langsung. Yang kedua, pengamatan langsung. Yang ketiga, penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Responden itu apa sih nak? Responden adalah orang yang menjawab kuesioner. Biasanya dalam bentuk kertas, ditulis gitu. Setelah data terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini gambar tabelnya atau diagram agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca.
Contoh dalam jenis pekerjaan, tabel hasil wawancara jenis pekerjaan orang tua dalam beberapa orang siswa. Di tabel pertama, di tabel tersebut yang pertama, pegawai, jenis pekerjaan pegawai negeri. Banyaknya ada berapa? Ada 8. Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah jumlah dalam bentuk turus. Turus itu seperti apa sih, Nak? Dia seperti lidi yang disusun secara rapi. Contoh, coba kita hitung ya cara menghitung turusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dalam bentuk turus 5, jumlah 5, dia harus coret ke samping atau coret miring. Paham? Ternyata pegawai negeri ada 8. Kita tambahkan lagi turusnya. 6, 7, 8. Pintar, soleh dan solehah. Sekarang jenis pekerjaan pegawai swasta ada berapa, Nak? Ada 5. Kita hitung dalam bentuk turus ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian miring. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya garis miring. Baik anak-anak ustazah, yang jenis pekerjaan petani ada 10. Nah, turusnya juga seperti itu, 4, 5. Wira swasta kita hitung ada 14. 2, 3, 4, 5-nya menyamping. 1, 2, 3, 4, 5-nya menyamping. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya, Nak. Ada 14. Dan sekarang lanjut. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Yang pertama tadi adalah wawancara. Wawancara kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Yang kedua, pengamatan langsung. Yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Nah, kita lanjut ke SBDP, menghias gambar dengan unsur rupa. Unsur rupa digunakan untuk menyusun karya, salah satunya karya dekoratif. Tentu kalian masih ingat, unsur rupa terdiri atas titik, garis, bidang, dan warna. Keempat unsur rupa tersebut juga dapat digunakan untuk menghias gambar berupa bidang lain yang lebih besar. Cara menghiasnya yaitu dengan mengisi bidang yang lebih besar dengan unsur rupa. Pengisian di bidang sebaiknya memperhatikan ukuran dan komposisi semua unsur rupa supaya terlihat lebih indah. Selanjutnya, PPKN, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia bersyukur atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Sudah paham ya, Nak? Insyaallah.
Kita lanjut ke menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Bisa dibuka halaman 152. Maaf, 151 dan 152. Jenis rambu lalu lintas yang lain yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan agar berhati-hati karena di depannya ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Rambu ini memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Contoh rambu peringatan antara lain yaitu penyempitan jalan. Seperti itu ya nak. Tikungan ke kiri, jalan licin. Nah, dan berbagai macam tanda-tanda rambu yang lain. Nah, pastinya kalian bisa pelajari di halaman 152. Nah, di situ ada kalian lihat rambu sedang turun gunung, yang B naik gunung, dan yang C adalah persimpangan 4. Nah, jadi kalian bisa memperhatikan di bukunya halaman dari halaman 147 sampai 152. Kesimpulannya, yang pertama, semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. 2. Beberapa cara pengumpulan data, wawancara, pengamatan langsung, dan menyebarkan kuesioner. Ketiga, unsur rupa terdiri atas titik, garis, bidang, dan warna. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri, mohon maaf atas segala kehilafan Ustazah dalam menjelaskan, dan terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Saja harap Ananda semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya nak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.